Jelasin tentang interview PT Astra Daihatsu Motor. Oke, gue bahas di video ini. Di video ini gue pengen bahas tentang permintaan teman-teman tentang interview Astra PT Daihatsu. Tapi sebelumnya subscribe dulu teman-teman yang baru datang di video ini. Dan silakan like, komen, dan share video ini. Oke. Mulai dari mana ya? Gue bikin video tanpa skrip, jadi gue lurus aja. Di Daihatsu sendiri, interviewnya itu one by one. Mungkin teman-teman yang kemarin interview di Toyota sudah ngerasain sendiri kalau interviewnya kan satu HRD 5 apa 4 orang ya. Kalau di Daihatsu langsung satu orang satu interviewer, satu yang interview, entah itu user atau dengan HRD-nya. Kuncinya pertama fokus. Fokus, kalau mungkin bisa telinganya dibersihin dulu pakai cotton bud biar nggak budek. Dan mungkin bau badan juga ngaruh ya. Jadi kalau mau interview itu mandi dulu atau pakai parfum, tapi jangan terlalu menyengat. Gimana caranya kalian bikin orang yang interview kalian tuh nyaman dan yakin bahwa kalian terbaik. Yang pertama yang akan ditanyakan yang pasti perkenalkan diri Anda. Sama ya, perkenalkan diri Anda atau gambarkan diri Anda, itunya sama. Kalian perkenalkan diri Anda sesuai dengan nama kalian. Hampir sama kayak di Toyota. Nama kalian, ingat ya, cuma nama, umur kalian, alamat kalian, sama sekolah dan jurusan kalian. Kalau memang kalian prakrinnya di mana? Oke. Yang PKL yang udah pernah kerja, karena Daihatsu kan dia butuh juga berpengalaman, sebutin pengalaman kerja kalian di PT apa dan selama berapa tahun atau selama berapa bulan, bagiannya apa aja yang kalian bisa atau skill kalian di bidang itu tuh apa. Tunjukin di situ, tunjukin bahwa kalian tuh kompeten lah ya. Tapi ingat, jika teman-teman ada yang ngomong kabur atau resign dari perusahaan A atau B, jangan disebutin di interview. Cukup sebutin pengalaman kerja ya. Jangan sebutin pernah kabur dan segala macam, karena itu aib kalian. Oke? Terus kalian akan ditanya tentang kelebihan dan kekurangan kalian. Sebutin kelebihan kalian apa, kekurangan kalian apa. Nah, untuk kekurangan sendiri kalian sebutin sesuatu yang ada solusinya. Misal, kekurangan saya ini kurang bagus dalam berbahasa Inggris, tapi untuk sampai saat ini saya lagi belajar untuk memperbaiki kekurangan saya dengan ikut kursus atau belajar secara otodidak atau bagaimana. Untuk kelebihan, silakan kalian sebutin kalian suka hal baru. Yang kedua, suka perubahan. Dan ketiga, siap bekerja di bawah tekanan. Itu yang dibutuhin sama pihak Daihatsu. 3 hal ini ya, menyukai hal baru, menyukai perubahan, dan siap bekerja di bawah tekanan. Itu yang paling suka sama pihak Daihatsu. Kenapa? Karena yang gue jelasin tadi, di Daihatsu itu kerjanya berat, tapi insya Allah kalian pasti bisa. Next, mungkin akan ditanya tentang pengalaman kerja kalian, kerjanya di mana dan sebagai apa, akan ditanyakan pihak interviewer. Jadi kalian siapin jawabannya yang terbaik untuk jawaban itu. Jadi ketika misalnya kalian PKL di bengkel apa, pasti kalian akan ditanya untuk terkait pengalaman itu ya. Jadi disiapin yang terbaik dan jangan sebutin kekurangan kalian. Misal kalian waktu PKL jarang berangkat, jangan disebutin kok pernah nggak berangkat, jangan usah. Kalau ditanya pernah nggak berangkat nggak, jawab aja pernah. Ya emang sih itu nggak baik ya, bohong. Cuman ini yang terbaiknya kayak gitu. Karena ya itu menjadi nilai jelek buat kalian jika kalian mengatakan kalian seperti itu. Selanjutnya, intinya kalian hati-hati juga. Mungkin sebelum kalian interview, kalian belajar dulu tentang profil PT Astra Daihatsu, pabriknya di mana, produksinya apa. Karena suatu saat jika memang kadang iseng nih interviewer nanya apa yang kalian ketahui tentang PT Astra Daihatsu. Nah, di situ jebakan juga. Kalau kalian sebelum sempat baca profilnya, nanti kalian ditanya nggak tahu apa itu Daihatsu, apa produksinya. Jadi sebelum kalian interview, kalian cari tahu dulu perusahaan itu. Jadi sebelum kalian interview PT Daihatsu, kalian cari tahu dulu nih Daihatsu ini produksi apa dan bagaimana. Jadi kalian nggak ngeblank di situ ya. Dan untuk yang terakhir, pasti ini gue yakin pasti akan ditanya, ada pertanyaan nggak? Nah, ketika pihak HRD atau user nanya ada pertanyaan enggak, kalian tanyakan semaksimal mungkin. Jangan sampai bilang enggak, karena ini ini suatu tips buat kalian lah, bikin si interview atau HRD atau user itu tertarik sama kalian bahwa kalian tuh pengen tahu banget tentang Daihatsu atau pengen kerja banget tuh loh. Tanyakan tentang kerjaan, jangan tanyakan gaji, jangan tanyakan tentang kesejahteraan. Itu di luar konteks. Karena kalian kan interviewnya sedang interview kerja, jadi tanyakan tentang kerjaan. Contoh, di Daihatsu berapa sih Pak, Bu? Di Daihatsu itu sistem kerjanya gimana? Atau yang ketiga,
kandidat seperti apa yang saat ini dibutuhkan sama pihak Daihatsu. Intinya tentang kerjaan yang tanyakan ya, jangan tanyakan tentang gaji, jangan tanyakan tentang kesejahteraan PT Daihatsu karena itu sensitif banget. Oke? Terus apa lagi ya? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Kenapa nggak gue sebut semua? Karena setiap pertanyaan beda, setiap momen beda. Gue bahas yang paling penting, yang paling kata kuncinya sering ditanyakan seperti itu. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya. Nama saya Muhammad Agus Mulyo, umur saya 18 tahun. Saya lulusan dari SMK Negeri 1 Adiwarna Tegal, jurusan elektronika. Pengalaman prakrin saya di PT PLN selama 3 bulan. Di sana saya belajar banyak tentang arus dasar, arus lemah, dan segala macamnya. Saya tertarik dengan suatu hal baru dan perubahan. Dan intinya seperti itu. Nah ini kan ditanya, kelebihan kamu apa? Nah kelebihan saya suka akan perubahan dan hal-hal baru dan siap bekerja buat tekanan. Ini seperti itulah ya. Jangan jelekkan diri kalian. Jangan contohnya. Terus, nah satu lagi yang gue masih ingat. Kenapa kalian memilih PT Astra Daihatsu? Biasanya ditanya seperti itu. Nah ketika kalian ditanya itu, jawaban kalian harus sangat memuji Daihatsu. Jangan bilang, kenapa kalian milih Daihatsu? Karena ya lowongannya di Daihatsu itu nggak baik teman-temannya. Jawab yang terbaik adalah kenapa Anda memilih PT Daihatsu untuk dilamar atau pengen bekerja di Daihatsu. Bilang aja karena bagi saya PT Astra Daihatsu ini adalah PT yang terbaik, termasuk dalam Astra Group dan Toyota Group, dan termasuk produksi terbanyak di Indonesia atau seperti apalah ya. Intinya kalian puji-puji, kalian cari infonya sendiri tentang keunggulan Daihatsu sendiri. Oke? Apa lagi ya? Udah lah ya sama itu. Belajarnya terus, dan tipsnya belajar depan cermin biar nggak grogi kalau ngomong, karena kalau grogi juga kan kesannya gimana kan, tapi ya wajar sih. Yang kedua, kalian lihat muka si HRD atau usernya. Kalau nggak berani lihat muka atau matanya, lihat hidungnya atau minimal ini di kening ya, atau nggak di janggut atau di mulutnya, karena kan gue tahu kalian pasti grogi atau apa. Tips yang paling grogi, lihat mulutnya atau janggutnya. Jadi fokus kalian tetap ke depan, nggak mencela-mencela gitu loh, tapi tetap nggak grogi juga. Oke? Semoga bermanfaat. Silahkan tanyakan di kolom komentar jika ada yang bertanya, dan silahkan like, comment, share video ini biar makin banyak yang dapat info-info bermanfaat terkait video ini. Dan silahkan yang mau bikin save biar nggak usah nulis daftar riwayat hidup. Gue bikin daftar riwayat hidup digital cuma 20.000 per orangnya, dan cuma 20 orang per hari karena gue juga sibuk kerja ya. Silahkan di 0899920763. Terima kasih menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.